Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal pretest PPG PGSD bagian 1 tahun 2022. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Berikut ini adalah karakteristik anak usia SD dari segi psikomotorik, yaitu A. Anak sudah dapat memakai pakaian dengan rapi. B. Anak dapat menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. C. Anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda. D. Anak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Jawabannya adalah B. Anak dapat menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. Soal berikutnya. Faktor kendala yang mempengaruhi keterampilan berbahasa anak adalah sebagai berikut, kecuali A. Jenis kelamin, B. Keluarga, C. Keinginan dan dorongan komunikasi, dan D. Kebiasaan. Dan jawabannya adalah D. Kebiasaan. Soal berikutnya. Tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal biasanya menggunakan pembelajaran membaca. A. Ejaan per ejaan, B. Skimming, C. Permulaan, dan D. Cepat. Jawabannya adalah C. Permulaan. Soal berikutnya. Dalam pembelajaran membantu permulaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan, kecuali A. Metode kupas rangkai suku kata, B. Metode global, C. Metode SAS, dan D. Metode eja. Jawabannya adalah D. Metode eja. Soal berikutnya. Mula-mula diberikan kalimat secara keseluruhan. Kalimat itu diuraikan atas kata-kata yang mendukungnya. Dari kata-kata itu, kita ceraikan atas suku-suku katanya, dan akhirnya atas huruf-hurufnya. Kemudian huruf-huruf itu kita sintetiskan kembali menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Berdasarkan studi kasus, metode membaca permulaan yang tepat digunakan adalah A. Metode alfabet, B. Metode suku kata, C. Metode SAS, dan D. Metode global. Dan jawabannya adalah D. Metode global. Soal berikutnya. Pendekatan menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam pembelajaran adalah salah satu pendekatan yang disarankan dalam pembelajaran menulis. Dalam melaporkan suatu pengamatan yang disebut A. Pendekatan komunikatif, B. Pendekatan integratif, C. Pendekatan keterampilan proses, dan D. Pendekatan tematis. Jawabannya adalah C. Pendekatan keterampilan proses. Soal berikutnya. Teknik menulis cerita terdiri atas hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Menjawab pertanyaan, B. Membuat kalimat, C. Substitusi, dan D. Persuasi. Jawabannya adalah D. Persuasi. Soal berikutnya. Model pembelajaran menulis cerita atau cerpen di SD meliputi hal-hal berikut, kecuali A. Menceritakan gambar, B. Melanjutkan cerita, C. Menceritakan pengalaman, dan D. Mendeskripsikan cerita. Jawabannya adalah D. Mendeskripsikan cerita. Soal berikutnya. Metode dengan memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar. Menguraikan kalimat dengan kata-kata, menguraikan kata-kata menjadi suku kata disebut dengan metode A. Metode eja, B. Metode kata lembaga, C. Metode global, dan D. Metode SAS.
Jawabannya adalah C, metode global. Soal berikutnya. Suatu pembelajaran menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita, yakni cara memulai mengajar, menulis dengan menampilkan cerita yang diambil dari dialog siswa dan guru, atau siswa dengan siswa, disebut dengan metode. A. Metode eja. B. Metode kata lembaga. C. Metode global. Dan D. Metode SAS. Jawabannya adalah D. Metode SAS. Soal berikutnya. Berikut adalah kegiatan menulis lanjutan di kelas tinggi, kecuali A. Menulis tentang berbagai topik. B. Menulis pengumuman. C. Menulis pantun. Dan D. Menulis memo. Jawabannya adalah A. Menulis tentang berbagai topik. Soal berikutnya. Model menulis cerita atau cerpen di kelas tinggi yaitu kecuali A. Menceritakan mimpi. B. Menceritakan pengalaman. C. Menceritakan cita-cita. Dan D. Menceritakan kata. Jawabannya adalah D. Menceritakan kata. Soal berikutnya. Perencanaan pengajaran meliputi hal-hal berikut kecuali A. Tujuan apa yang hendak dicapai. B. Memilih bahan ajar. C. Proses belajar mengajar. Dan D. Alat penilaian. Jawabannya adalah C. Proses belajar mengajar. Soal berikutnya. Tahap mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi atau siswa dengan menggunakan teknik tes atau non-tes disebut tahapan. A. Tahap tindak lanjut. B. Tahap persiapan. C. Tahap pelaksanaan. Dan D. Tahap pengolahan hasil. Jawabannya adalah C. Tahap pelaksanaan. Soal berikutnya. Membaca yang mengutamakan isi bacaan sebagai ungkapan pikiran, perasaan, dan kehendak penulis. Bila hanya ingin mengetahui isinya, membaca cerdas bersifat lugas. Akan tetapi, bial maksudnya untuk memahami dan memiliki isi bacaan, maka tergolong ke dalam membaca jenis A. Membaca cerdas atau membaca dalam hati. B. Membaca bahasa. C. Membaca teknis. Dan D. Membaca bebas. Jawabannya adalah A. Membaca cerdas atau membaca dalam hati. Soal berikutnya. Membaca jenis ini biasanya dilakukan seseorang membaca demi kesenangan. Membaca bacaan ringan yang mendatangkan kesenangan, kegembiraan sebagai pengisi waktu senggang. Berdasarkan karakteristik di atas, kegiatan tersebut termasuk ke dalam membaca jenis A. Membaca survei. B. Membaca sekilas. C. Membaca dangkal. Dan D. Membaca nyaring. Jawabannya adalah C. Membaca dangkal. Soal berikutnya. Berikut adalah tujuan umum dalam aktivitas membaca, kecuali A. Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. B. Membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita. C. Membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi. Dan D. Membaca untuk memperoleh kekurangan suatu buku. Jawabannya adalah D. Membaca untuk memperoleh kekurangan suatu buku. Soal berikutnya. Sehubungan dengan pelaksanaan studi tur ke Bandung, maka diberitahukan kepada seluruh siswa kelas 6 SD Negeri Mande 1 untuk berkumpul pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimohon dengan tepat waktu. Jangan lupa bawa semua perlengkapan seperti kamera untuk mendokumentasikan kegiatan dan alat tulis, serta pakaian untuk keperluan. Berikut adalah isi dari pengumuman di atas, kecuali A. Pengumuman dibuat untuk siswa Negeri Mande 1. B. Peserta studi tur berkumpul pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. C. Salah satu perlengkapan yang harus dibawa adalah kamera. Dan D. Tujuan studi tur tersebut ke Bandung.
Jawabannya adalah C. Salah satu perlengkapan yang harus dibawa adalah kamera. Soal berikutnya. Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya. Penulis harus berkeyakinan bahwa pembaca adalah teman hidupnya. Tujuan penulis tersebut merupakan tujuan menulis sebagai A. Tujuan penugasan, B. Tujuan altruistik, C. Tujuan persuasif, dan D. Tujuan informatif. Jawabannya adalah B. Tujuan altruistik. Soal terakhir. Unsur-unsur penting dalam sebuah narasi adalah A. Kejadian, B. Tokoh, C. Alur, dan D. Penulis. Jawabannya adalah D. Penulis. Nah, demikian soal-soal pretest PPG tahun 2022 untuk PGSD yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.